Halo teman-teman semua, selamat datang di video kedua dalam series Belajar Laravel. Untuk video kali ini, kita akan mencoba untuk menginstal Laravelnya ya teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan video sebelumnya, pertama kita akan terlebih dahulu mendownload XAMPP-nya ya. Jadi teman-teman bisa buka aja browsernya. Nah, kalau udah dibuka, teman-teman bisa cari aja download XAMPP seperti ini teman-teman. Terus teman-teman bisa pilih aja yang paling pertama di sini. Nah, di sini untuk XAMPP-nya itu ada sesuai dengan sistem operasinya ya. Ada untuk Windows, ada untuk Linux, sama ada untuk macOS. Karena di sini aku pakainya Windows, jadi aku downloadnya yang untuk Windows ya teman-teman. Dan pastikan pada saat teman-teman mendownload itu sesuaikan juga dengan versi PHP teman-teman. Karena kita akan menggunakan Laravel versi 10, jadi aku saranin teman-teman untuk mendownload PHP-nya yang versi terbaru ya teman-teman, yaitu versi 8.2.12. Nah, untuk mendownloadnya teman-teman bisa tekan aja tombol download di sini. Harusnya secara otomatis dia akan ngedownload si XAMPP-nya. Tapi kalau misalkan XAMPP-nya belum ke-download, teman-teman bisa klik link yang ada di sini ya, klik here di sini. Terus teman-teman bisa pilih untuk download latest version di sini. Nah, tadi kan pokoknya udah muncul ya untuk downloadnya. Teman-teman bisa coba download dulu. Tapi di sini karena aku udah download sebelumnya, jadi kita langsung masuk ke proses installnya ya teman-teman. Ini teman-teman buka aja untuk file XAMPP-nya. Nanti harusnya dia bakal muncul warning seperti ini teman-teman. Kayak gini. Nah ini teman-teman klik OK aja. Terus, nah ini untuk setupnya ya. Teman-teman bisa klik next, next. Nah ini kalau misalkan teman-teman muncul warning seperti ini artinya folder XAMPP teman-teman sebelumnya itu udah pernah dibuat. Jadi paling teman-teman buka aja file explorer-nya, terus cek di mana teman-teman sebelumnya udah pernah install XAMPP. Di sini aku paling coba untuk uninstall dulu ya si XAMPP-nya. Aku delete aja foldernya. Nanti kalau misalkan udah ke delete gitu ya foldernya, harusnya kita bisa untuk install ya teman-teman. Nah ini aku klik aja next, terus next, next. Nah nanti dia bakal masuk ke proses instalasinya teman-teman. Jadi kita tunggu aja sampai selesai. Oke teman-teman, untuk proses instalasinya udah selesai ya teman-teman. Jadi, nah ini untuk checklistnya kita centang aja. Terus terakhir kita klik finish di sini. Dan nanti harusnya kita punya sebuah folder baru yaitu XAMPP lagi. Ini teman-teman buka aja untuk folder XAMPP-nya. Kalau teman-teman lihat, nanti teman-teman itu bakal menemukan folder yang namanya PHP. Jadi di dalam XAMPP ini memang sudah ada PHP-nya, yang dimana nanti PHP-nya ini bakal kita pakai buat install Laravel-nya ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, kita akan cek dulu ya apakah PHP-nya ini udah bisa dipakai oleh sistem operasi kita atau belum. Nah, untuk caranya, kita buka aja command prompt, kayak gini. Terus, teman-teman bisa tulis saja di sini. Untuk ngecek versi PHP-nya itu php min version. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, PHP is not recognized. Artinya teman-teman, untuk PHP-nya kita udah punya, tapi kita belum recognize dia ke dalam sistem operasinya. Nah, caranya gimana? Ini kita close dulu ya untuk command prompt-nya. Oke, kalau udah, kita buka folder PHP yang ada di dalam XAMPP-nya. Terus, teman-teman bisa copy path-nya aja, diklik di sini, di copy. Kalau udah, teman-teman di bagian disk PC di sini, klik kanan, show more options, terus kita masuk ke properties-nya teman-teman. Nah nanti teman-teman bisa klik aja advanced system settings di sini. Oke, nanti bakal muncul pop-up seperti ini ya. Terus kita bakal pilih yang environment variable. Nah di dalam user variable kita bakal pilih yang di bagian path ini.
Terus kita bakal masukin path yang tadi kita udah copy teman-teman. Ctrl V. Nah nanti kalau udah dimasukin ya path-nya di sini, kita klik OK aja. Terus untuk bagian system variables, kita bakal pilih yang path-nya. Terus kita masukin si path dari folder PHP-nya. Kayak gini. Kalau udah, teman-teman bisa klik OK aja. OK. Terus klik OK lagi. Nah, ini aku close aja. Terus teman-teman bisa buka command prompt-nya lagi. Teman-teman bisa ketik lagi php min version. Nah, nanti secara otomatis yang awalnya php is not recognized, dia akan secara otomatis ke recognize ya teman-teman. Di sini aku udah berhasil pakai PHP versi 8.2.12 kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, tadi kita udah berhasil untuk mendownload XAMPP-nya ya teman-teman. Sekarang kita juga udah berhasil untuk install PHP-nya. Oke, sekarang terakhir kita akan coba mendownload komposernya nih teman-teman. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa buka aja download composer kayak gini. Terus teman-teman pilih yang pertama, download composer latest. Nah, untuk pengguna Windows, teman-teman bisa klik aja untuk setup.exe kayak gini. Nanti secara otomatis dia bakal ngedownload di sini ya teman-teman. Ini kita coba download dulu untuk komposernya. Oke teman-teman, kita udah berhasil mendownload komposernya. Ini kita klik aja instalasi komposernya ya. Nanti dia bakal muncul pop-up seperti ini. Nah, ini aku saranin kalian itu pilih yang install for all users. Nah, nanti kita yes saja. Nah, ini adalah untuk setupnya ya teman-teman. Ini kita nggak usah dicentang, nggak apa-apa. Kita klik next saja. Ini untuk default path-nya ada di dalam XAMPP php.exe. Next. Install. Nah, ini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Nah, ini kita udah berhasil untuk install komposer ya teman-teman. Ya ini paling kita finish aja ya. Oke, teman-teman, kita udah selesai untuk mendownload komposernya dan juga menginstal dari komposernya ya teman-teman. Sekarang gimana kalau misalkan kita ingin ngebuat project Laravel-nya? Nah, di sini kita akan coba cek terlebih dahulu ya untuk komposer yang telah kita install. Apakah udah kedeteksi nih komposernya? Teman-teman bisa buka aja untuk command prompt terlebih dahulu. Terus teman-teman bisa ketikkan di sini komposer min version. Nah, nanti bakal muncul versi komposer teman-teman ya, yaitu untuk sekarang aku makanya 2.6.6. Nah, kalau komposernya udah keinstall kayak gini, teman-teman berarti udah bisa untuk membuat project Laravel ya teman-teman. Nah, untuk ngebuat project Laravelnya, teman-teman bisa buka aja dokumentasi Laravel ini. Teman-teman bisa ketik aja laravel.com kayak gini. Nah, nanti teman-teman bakal diarahin ke website dokumentasinya Laravel nih. Teman-teman bisa buka aja untuk get started di sini. Kita akan melihat cara instalasi Laravel di dalam dokumentasi Laravel itu sendiri. Teman-teman bisa scroll ke bawah aja. Nah, di sini ada judulnya Creating a Laravel Project nih teman-teman. Jadi teman-teman ada dua opsi. Yang pertama, teman-teman bisa menginstal project Laravelnya itu secara lokal. Kalau teman-teman pengen menginstal secara lokal, teman-teman bisa menggunakan komen composer create dash project Laravel / Laravel diikuti sama nama project yang ingin kalian buat nih teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen ngebuat secara global gitu ya, kalian bisa gunain composer global require Laravel / Laravel / installer versinya adalah 5.4 ya teman-teman. Setelah diinstal secara global, baru teman-teman bisa ngebuat nih
pakai komen yang lebih singkat. Tinggal pakai Laravel, new, sama nama project teman-teman, kayak gitu. Nah, di sini kita akan cobain dua tipe ya. Yang pertama kita akan coba terlebih dahulu untuk instalasi secara globalnya nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka aja foldernya. Di sini misalkan aku coba di private, terus aku bakal buat sebuah folder yaitu tes 2. Nah, di sini teman-teman untuk membuat sebuah projectnya, teman-teman bisa buka command prompt-nya ya di sini. Teman-teman bisa, kalau teman-teman pakai command prompt yang sebelumnya, teman-teman bisa pindah ke folder ini ya, ke file ini lebih dahulu. Teman-teman bisa copy. Terus kita bakal pindah nih untuk posisi kita sekarang. Posisi kita sekarang itu ada di user. Nah, kita mau pindah ke dalam folder tes 2. Jadi teman-teman copy aja addressnya di sini. Terus nanti tinggal di paste. Tapi teman-teman tambahin dulu cd atau change directory, baru diganti sama path yang teman-teman ingin ganti. Nah, nanti secara otomatis kita bakal berpindah nih ke folder path yang sekarang ya, teman-teman. Di sini kita coba dulu untuk install secara global ya, teman-teman. Ini aku copy aja, terus kita paste. Nah, di sini untuk example dash app-nya, ini aku hapus saja. Misalkan aku ubah namanya lokal gitu ya, lokal Laravel. Terus teman-teman bisa enter, nanti secara otomatis dia bakal ngebuat sebuah projectnya nih, teman-teman. Oke teman-teman, kalau semisal nanti ada dapat file seperti ini ya teman-teman, ada muncul pesan error, di mana nanti komen seperti ini ya, the zip extension and unzip 7z comments are both missing. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat komen seperti ini, itu teman-teman harus buka file php.ini-nya terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa cari extension tentang 7zip ini untuk kita uncomment. Nah, jadi teman-teman buka aja file explorer-nya terlebih dahulu, ke diskusi, terus teman-teman ke folder teman-teman tempat nyimpan XAMPP-nya, terus ke folder PHP, lalu teman-teman bisa cari aja dengan menggunakan php.ini. php.ini, nah ini ya teman-teman, php.ini. Kalau misalkan teman-teman nggak ngeliat .ininya nggak muncul, teman-teman bisa klik di bagian view di sini, terus di bagian show, terus pastikan teman-teman itu mencentang file dan extensionnya di sini, biar nanti kelihatan format filenya seperti apa gitu. Ini kan php.ini ya. Nah, teman-teman bisa buka aja terlebih dahulu untuk Visual Studio Code-nya. Di sini aku pakai menggunakan Visual Studio Code ya untuk editornya. Nah, teman-teman bisa cari aja di sini extension namanya zip kayak gini. Extension sama dengan zip. Ini kan masih ke komen ya teman-teman. Teman-teman tinggal hapus aja yang titik koma ini kayak gini. Nah, nanti kalau udah kita save ini teman-teman. Ctrl S kayak gini. Nah, ini aku close aja kalau udah selesai. Terus untuk di sini kita akan coba batalin aja ya komennya, karena ini belum terupdate sama PHP-nya. Jadi kita hentikan proses saja. Nah, untuk hentiin prosesnya itu teman-teman bisa spam aja, Ctrl C, atau teman-teman bisa buat terminal baru terus close yang lama gitu. Ini biar mudah, aku paling buat yang baru aja. Ini pakai PowerShell. Kita ganti jadi ini aja ya teman-teman. Jadi command prompt. Teman-teman buka aja. Oh ya, selain teman-teman ngeganti directory ya gitu ya, biar cepat teman-teman bisa buka command prompt dari file explorer-nya di sini langsung. Jadi teman-teman bisa
pencet aja yang tabnya ini, terus ketik cmd kayak gini, lalu di enter. Nah, nanti bakal muncul untuk komen promnya, dan dia secara otomatis itu udah ada di dalam folder tes 2 gitu. Nah, kalau misalkan udah, kita bakal pakai komen yang tadi ya teman-teman. Kita copy aja, terus kita paste, kita ganti jadi lokal Laravel. Oke, ini ada error ya teman-teman. Katanya is not empty. Oke, jadi di sini kalau kita cek lagi, ternyata kita udah ada folder yang namanya lokal Laravel. Nah, ini teman-teman kita hapus aja ya. Terus kita coba untuk jalanin komennya lagi. Nah, biar kita nggak ketik dua kali, teman-teman bisa pencet arrow ke atas, ya teman-teman, yang ada di keyboardnya. Jadi dia bakal ngambil komen sebelumnya. Terus kita enter. Nah, dia nanti bakal ngebuat project Laravel ya teman-teman. Dan harusnya sih udah nggak ada error ya. Oke, udah nggak ada error, jadi kita coba untuk download dulu ya. Dan ini pastikan kalau bisa teman-teman pakai wifi gitu untuk downloadnya, biar prosesnya lebih cepat. Oke teman-teman, udah selesai ya untuk instalasi Laravelnya. Di sini kalau kita lihat folder yang kita punya, ini kita refresh, dan nanti dia bakal muncul folder yang namanya local Laravel. Nah, di sini nanti untuk tampilan Laravel pertama kali akan seperti ini ya teman-teman. Nah, paling kita coba dulu install berikutnya, yaitu menggunakan global ini ya, global menginstal komposernya secara global. Ini kita copy aja, terus kita paste di sini. Nah, di sini kita bisa langsung enter. Dia akan nge-install komposernya itu secara global. Kalau tadi kan komposernya sekaligus ngebuat Laravel ya secara lokal. Nah, ini harusnya komposer kita udah berhasil diinstal secara global ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk ngebuat project barunya nih. Kita copy aja, terus kita paste. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngebuat project baru, teman-teman bisa tulis aja, next time-nya adalah Laravel, spasi, new, nama project teman-teman. Misalkan di sini aku ubah namanya menjadi global Laravel. Nah gini. Nah nanti dia bakal ngebuat ya Laravelnya. Oke, di sini ada beberapa opsi. Paling di sini aku pilih none aja ya. Terus ini aku pilih PHP unit. Ini untuk Git repository no aja, karena kita nggak akan pakai Git repository untuk sekarang. Nah ini selanjutnya bakal mendownload Laravelnya ya teman-teman. Paling kita tunggu aja dulu. Oke, untuk pilihan database-nya, kita akan menggunakan MySQL dulu ya. Nah, jadi di sini udah selesai untuk instalasi Laravelnya. Kalau kita, ini aku close aja untuk command prompt-nya. Kalau kita cek di folder kita, itu udah ada 2 folder ya. Yang pertama itu adalah global Laravel, dan yang kedua itu adalah local Laravel. Di sini aku bakal coba untuk buka yang global aja ya. Harusnya isi foldernya sama. Nah, untuk ini aku akan ngebuka di Visual Studio Code untuk text editornya. Kita tulis saja cmd kayak gini. Terus kita bisa buka isi foldernya dengan menggunakan command code spasi titik. Nah, ini dia bakal ngebuka semua folder yang ada di sini dalam Visual Studio Code kita. Oke, harusnya tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk Visual Studio Code-nya. Oke, harusnya nanti untuk tampilan Laravel pertama kali akan terlihat seperti ini. Ini ada banyak folder ya teman-teman, tapi kita nggak akan bahas semuanya atau kita pakai semuanya secara menyeluruh. Kita akan pakai beberapa aja sesuai dengan beberapa video ke depan ya teman-teman. Oke, tadi kita udah berhasil untuk install Laravel, kita udah berhasil install XAMPP dan juga PHP. Next step-nya adalah kita akan berbicara terkait dengan MVC. MVC yang ada di Laravel, atau model, view, dan juga controller.
Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, di video ketiga Belajar Laravel.